Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman, di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6 ya, kita di mata kuliah media BKI, nanti kita akan berbicara banyak tentang desain, bagaimana cara mendesain media konseling yang baik itu seperti apa, dan bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya. Karena ini perkuliahan terakhir dan kelihatan wajah jenengan capek semua, ini sudah letih lesu. Ika kayaknya sudah mau cari makan saja ya. Jadi ya kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, saya ada sedikit ada sedikit game supaya kita lelahnya itu bisa hilang ya, bisa meregangkan otak dan pikiran. Nanti diikuti saja perintah dari saya. Perintahnya adalah cukup simpel. Ketika saya lempar, ini apa namanya? Spidol. Oh, spidol ya. Ketika spidol ini saya lempar, tepuk tangan 1 kali. Coba ya, dicoba dulu. Ketika saya lempar, bareng-bareng tangannya dipersiapkan ya, siap. Nah, lagi, semangat toh, lagi. Nah, intinya ketika spidol ini saya lempar, tepuk tangan 1 kali. Oke, bisa dimulai ya? Bisa kita mulai? Oke, 1, 2. Nah, ini melempar atau mendarat? Oke, kita ulangi lagi. Yang kenceng. Yang kenceng, yang ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Karena apa? Karena di minggu selanjutnya kita akan banyak bercerita, banyak membahas tentang media permainan. Makanya di awal ini saya buat permainan terlebih dahulu. Tapi sebelum kita ke minggu depan materi tentang media permainan, kita bahas dulu ini. Yaitu apa ini? Mendesain media bimbingan konseling. Jadi harapan jenengan besok ini kan jadi konselor ya. Ketika melakukan proses konseling itu ada medianya yang dipakai. Contohnya apa ya? Contohnya ini tadi. Walaupun hanya sesederhana spidol ini berupa media. Tapi apa? Tapi bisa bermanfaat untuk satu, menghibur jenengan. Menghibur kita yang tadinya waduh ya lemes saya, endingnya rada fresh lagi lah. Apalagi ketika ada yang salah seperti tadi ya, bahkan yang salah pun tidak mau mengaku ya, padahal sudah salah loh ya. Nah, itu untuk melatih apa? Konsentrasi. Nah, yang sesederhana ini pun itu bisa jadi media. Oleh sebab itu konselor jenengan besok ini kan, ini calon konselor profesional ya, amin, harus bisa menggunakan media. Kalau memang bisa mendesain dengan baik, melibatkan IT, melibatkan software, hardware, oke. Tapi kalau tidak bisa, ya yang sesederhana mungkin itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Oke. Saya langsung saja ke sistematika perencanaan media, karena yang poin pertama ini penting katanya dengan identifikasi kebutuhan. Kenapa saya tadi memberikan permainan itu? Karena saya lihat ini mata kuliah terakhir, sudah mata kuliah jam keempat, itu dari pagi sampai siang sudah full, wajah-wajahnya sudah kelihatan capeknya, lelahnya. Ini tadi sudah makan ya, tapi ya aman ya, aman ya sudah. Jadi kita harus identifikasi dulu. Ibaratnya jenengan besok kalau proses konseling harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dari si konseling itu sendiri. Makanya ada prolog, ibaratnya prolog di awal tadi ada game supaya kita bisa cair. Kemudian tujuannya untuk apa? Seperti game ini tadi, walaupun kelihatannya simpel tapi tujuannya sangat besar. Oke. Karena apa? Bisa melihat konsentrasi dari teman-teman. Mbak Naila tadi yang salah tepuk tangan tapi tidak mau mengaku. Tepuk tangan tapi nggak mau diam-diam saja. Oke. Itu tujuannya harus jelas. Kemudian ada perumusan butir-butir materi yang terperinci. Ini kalau kita mau secara detail. Oke, mau secara detail. Makanya ada materi-materi yang kita masukkan. Kemudian perencanaan, kita rencanakan
kontennya seperti apa, permainannya seperti apa, medianya seperti apa. Supaya apa? Satu media ini bisa hanya digunakan oleh satu problem masalah. Jadi kita harus pikir betul. Kan bidang BK itu kan ada 4, pribadi, sosial, belajar, karir. Tidak semuanya media yang kita buat bisa mengcover 4 bidang tersebut. Itu harus difahami. Kemudian yang kelima, menyusun garis besar pengembangan media supaya lebih terarah. Terus yang keenam, desain dan produknya. Seperti yang saya lakukan ini tadi, walaupun hanya sekedar standar, tapi itu sudah ada desain dan produknya. Berupa apa? Ya, kita melakukan kegiatan yang kaitannya dengan media, walaupun itu disebutnya permainan. Kemudian uji coba. Makanya di awal tadi kita uji coba dulu lah, supaya bisa lebih paham, menarik dan lain-lain. Kemudian kita pantau, dan ketika ada yang salah, yang poin 9 kita revisi. Oh, kurangnya ini, kurangnya ini. Makanya ini penting media. Kemudian saya ingin melihat, mari kita berpikir bareng-bareng. Apa sih, saya minta jenengan semua, ini ada Mas Nazril, Mas Jamil, Mas Taki, dan semua yang mbak-mbaknya bisa berpikir berkaitan dengan media apa sih yang bisa saya gunakan, yang bisa saya gunakan dan memanfaatkan yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, di sini itu ada, ini namanya apa? Papan tulis. Kemudian ada magnet ya, ini ya, ada 3 magnet. Cobalah, kalau kita berpikir, contohnya gini, oh kok ada papan tulis sama media magnet, terus apa yang bisa kita memanfaatkan di sekeliling kita? Kalau banyak mungkin jenengan pernah lihat di YouTube ada pohon karir, domino cita-cita, atau apalah terserah, ular tangga moderasi, ya ada ular tangga moderasi yang diubah, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau itu kan butuh perencanaan ini secara detail. Tapi bagaimana sih kita yang yang tiba-tiba melihat di sekitar kita, oh ini loh bisa kita gunakan sebagai media. Contoh ini, mungkin kalau bisa saya sebut namanya, ini ada yang terlintas dalam otak saya, itu bisa kita sebut namanya tahapan, sorry ya, tulisan saya bagus sekali ya, tahapan cita, bisa kita namakan tahapan cita. Kalau saya terpikirnya ini, karena ketika saya melihat 3 magnet ini, saya ada bayangan bahwasanya, oh gini loh, oh dalam otak saya itu langsung muter, oh saya bisa menggunakan media yang ada di sekitar kita itu dengan tahapan tahapan cita. Apa Pak itu? Nah, cara mainnya, saya minta salah satu, mungkin saya tunjuk saja ya, Mbak Ika, ya, bisa dituliskan. Ini kenapa kok saya kasih judul tahapan cita ya. Kenapa saya kasih judul tahapan cita? Saya minta Mbak Ika untuk bisa menuliskan 3 prioritas hidupnya. 3 tahun ke depan. Bisa Mbak Ika? Jadi saya minta untuk Mbak Ika menuliskan, ini nanti bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lain, 3 prioritas Mbak Ika 3 tahun ke depan. Mau apa? Nanti yang paling prioritas tolong taruh yang paling atas, yang rada sedingan taruh nomor 2, dan yang itu nanti berarti taruh yang paling bawah. 3 tahun ke depan. Bisa Mbak Ika dituliskan? Monggo. Oh siap. Yang pertama apa? Beasiswa Pak. Beasiswa. Oh. Ini pemburu beasiswa ya? Ini banyak yang dapat beasiswa teman-teman? Belum. Oke, yang kedua. Kuker itu apa? Oh, kuliah sambil kerja. Oh ya. Kuker.
Tak kira kunjungan kerja, kuker kuliah sambil kerja. Oke, jos tenan. Kemudian lulus kumlot. Oke. Bisa, ya. Tapi di sini dulu. Untuk mewujudkan ketiga ini, nggih, itu apa yang jenengan lakukan? Untuk yang pertama lah. Contoh beasiswa. Yang jenengan lakukan apa? Kalau beasiswa ini kan biasanya ada dari perusahaan-perusahaan itu belajar lebih dalam lagi apa tentang ketentuan apa yang dibutuhkan dalam beasiswa. Mencari beasiswa itu kayak yang dari Jarum kayak gitu ya, BCA. Oke. Kemudian kalau kuker? Kalau kuliah kerja ini memang tantangannya lebih berat sih Pak. Tapi harus bisa manajemen waktu yang baik. Ini sudah sambil kerja? Kebetulan belum Pak, karena Belum. ini masih di pondok. Oh. Harapannya lulus nanti bisa kuliah sambil kerja. Harapannya lulus. Sebelum lulus ya, Mbak? Iya, maksudnya lulus dari pondok. Oh, lulus dari pondok. Iya. Siap. Kemudian yang ketiga? Ini Pak, ini poin penting, yaitu nanti harapannya kalau lulus nanti bisa kumlot. Nilainya ya. 3,5 dan harus belajar lebih giat agar dapat nilai. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Siap. Terima kasih Mbak Eka. Silakan duduk. Terima kasih. Betul apa yang diutarakan Mbak Ika, nggih. Jadi dari 3 prioritas ini itu tidak hanya ditulis saja, tapi apa? Harus diwujudkan dengan apa? Usaha. Mas Taki mau ketika menembak Mbak Alfi, ya ini seumpama ya, itu kan tidak hanya di batin saja. Atau ketika Mas Alfi ingin ta'arufan dengan Mas Taki ya, bener ya? Mas Taki ingin ta'arufan dengan Mbak Alfi, maka harus jangan dipendam, tapi diutarakan. Itu bentuk dari usaha. Toh kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya ndak masalah gitu loh intinya. Gimana itu? Ada wajah saya itu ya. Jadi ini harus difahami berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang pertama, karena kita orang konseling ya medianya, nggih. Ini hanya mengandalkan papan tulis dan spedal plus apa ini namanya magnet saja sudah bisa untuk melihat arahnya Mbak Ika itu seperti ini. Ini hilang wajahku ya. Itu tadi bilang terima kasih gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ini udah paham ya? Yang lain aman? Oke. Selanjutnya karena kita kaitannya dengan media, okay, saya paham betul jenengan ini anak-anak Gen Z ya. Gen Z itu buat poster video, edit video itu pintar-pintar. Enggak mungkin enggak. Mas Jamil ini jagonya bikin video. Jagonya bikin video. Okay. Saya minta atau jagonya bikin poster itu Mas Nazril mungkin ya. Saya minta di akhir ini karena ini adapun prosedur umum dalam merancang media grafis, saya minta tugas jenengan besok, minggu depan kita ketemu, ya. Kita hari ini jenengan ada tugas untuk membuat, yaitu apa? Media grafis. Berupa apa? Poster, tapi ada kaitannya dengan yang paling rame saat ini itu kan kalau nggak bullying, moderasi beragama itu kan penting, ya. Tapi saya ingin yang paling utama kita di moderasi beragama terlebih dahulu. Jadi saya ingin jenengan membuat poster-poster ya berkaitan dengan moderasi beragama. Ajakan untuk kita moderat. Nggih. Ajakan untuk kita itu di tengah-tengah. Jangan terlalu ke kanan ataupun ke kiri. Moderasi beragama kan? Nah, seperti ini logonya, ya kan? Nah, jadi di tengah-tengah, enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri, di tengah-tengah. Jadi minggu depan tolong diingat tugas jenengan karena mendesain itu butuh yang pertama butuh tadi sistematika, okay? Tapi yang paling mudah bagi saya memang media grafis. Kita coba dulu yang di media
grafis. Karena ending perkuliahan kita itu kan jenengan membuat video berkaitan dengan media BKI. Seperti ini tadi bisa kita rekam ya, seumpama ya. Ini termasuk media konseling. Nah, gitu ya. Untuk minggu depan tugas jenengan membuat media grafis, bisa poster, bisa tulisan atau bisa apalah yang kaitannya dengan grafis. Untuk apa? Terkait apa? Terkait moderasi beragama. Ya. Karena kita harus moderat. Oke, itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, karena saya kelihatannya memang sudah capek semua ya, jadi kita selesaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman plus semua untuk jenengan semua. Minggu depan jangan lupa tugasnya poster moderasi beragama. Saya akhiri, mungkin kalau banyak salahnya kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama,